Halo pemirsa Layar Tube 17 kembali lagi. Kali ini, Layar Tube 17 akan mentuntaskan alur cerita film Aftermath. Selamat menyaksikan. Kevin dan Natalie akhirnya pulang. Natalie mencari Danny, tapi Danny sudah tidak ada. Natalie kesal karena dia berpikir Danny pasti belum memberi makan anjingnya Natalie. Natalie menemukan anjingnya dalam keadaan lemas. Ibu Natalie pun datang. Mereka bertiga makan bersama tanpa Danny. Awalnya Natalie dan ibunya ngobrol baik-baik saja. Tapi obrolan itu berubah ketika ibunya Natalie berkata bahwa dialah yang bekerja keras membesarkan Natalie dan Danny. Sontak obrolan itu menjadi pertengkaran yang hebat. Kevin mencoba mengalihkan pembahasan Natalie dan ibunya agar tidak ada keributan di makan malam mereka. Tapi tidak berhasil. Ketika Natalie masih bertengkar dengan ibunya, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ternyata ada yang membakar mobil Kevin. Polisi sudah menangkap 3 orang pelaku pembakaran mobil Kevin. Komandan polisi menjelaskan motif pembakaran mobil Kevin akibat dari postingan Kevin yang rasis. Tapi Kevin tidak merasa memposting apa-apa di Facebooknya. Banyak kejadian aneh yang dialami Kevin dan Natalie setelah mereka menempati rumah itu. Natalie memutuskan bertemu Claudie dan Kevin ingin mempunyai teman ngobrol dan dia mengajak Avery ketemuan. Claudie bercerita bahwa kakaknya yang bernama Jay menikah dengan Arin. Jay tidak setia, dia mempunyai beberapa wanita selingkuhan dan Arin tahu lalu ingin membalasnya. Erin lalu berselingkuh dengan seorang pria misterius. Tapi satu hal yang ditegaskan Claudie, bahwa dia yakin kakaknya tidak akan membunuh Erin, lalu membunuh diri sendiri. Tapi Claudie pasrah karena polisi tidak melanjutkan penyelidikan kasus di rumah yang sudah dibeli Natalie itu. Ketika akan meninggalkan rumah Claudia, Robert, suami Claudie, ingin berbicara pada Natalie sebentar. Robert berkata, jika ada masalah dengan rumah itu, dia siapa membeli lagi rumah itu, tapi dengan harga yang lebih murah dari yang Natalie beli saat itu. Natalie menolak menjual rumah itu. Ada kata-kata Robert yang tidak mengenakan Natalie. Robert berkata Natalie dan Kevin memanfaatkan kondisi Claudie saat itu. Tiba-tiba telepon Natalie berdering. Ternyata dari Kevin. Kevin mengabarkan anjing Natalie sakit dan kini berada di rumah sakit untuk hewan. Natalie pun langsung menuju ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa anjing Natalie tidak bisa diselamatkan lagi. Darahnya mengandung racun yang masuk dari makanan. Hingga jantungnya tidak kuat berfungsi lagi. Sepulang dari rumah sakit, Natalie dan Kevin melihat di depan rumah mereka ada paketan bunga untuk Natalie dari Nick. Natalie lalu menceritakan bahwa perusahaan yang membiayai baju rancangan Natalie adalah tempat Nick bekerja. Mau tidak mau, mereka jadi sering bertemu. Di tengah malam, ketika mereka berdua tidur, tiba-tiba Natalie terbangun dikarenakan dia mendengar langkah seseorang. Natalie lalu membangunkan Kevin. Kevin yang juga mendengarnya, lalu meminta Natalie bersiap untuk menelpon polisi. Kevin lalu keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Tapi mereka tidak menemukan siapa-siapa di rumah mereka. Tidak berapa lama polisi datang. Kevin menceritakan apa yang terjadi. Tapi Kevin tidak bisa menjelaskan ciri-ciri orang yang masuk ke rumahnya kepada komandan polisi. Dan hasil penyelidikan polisi di rumah itu pun tidak menemukan hal yang aneh. Setelah polisi pergi, Natalie meminta pada Kevin agar memperbaiki kamera yang ada di rumah mereka yang katanya rusak. Dan karena beberapa kali terjadi hal-hal aneh di rumahnya, Natalie jadi tidak bisa menyelesaikan rancangan bajunya sesuai permintaan investor. Natalie mendapat teguran. Tapi karena tahu permasalahan Natalie di rumahnya, Natalie masih diberi kesempatan sekali lagi oleh investor. Di malam hari Nick menelpon Natalie. Dia ingin tahu perkembangan baju yang dikerjakan Natalie dan juga ingin menawarkan bantuan.
Natalie menolak dengan alasan dia tidak mau membuat Kevin marah karena bunga yang dikirim Nick buat Natalie sudah membuat mereka bertengkar hebat. Nick lalu berkata dia tidak pernah mengirim bunga buat Natalie. Natalie mengatakan bahwa ada tanda tangan Nick di secarik kertas yang ada di karangan bunga itu. Sebagai bukti, Natalie mengambil lagi secarik kertas itu yang sudah dia buang ke tempat sampah. Natalie memfoto kertas itu, yang rencananya dia kirim ke Nick sebagai buktinya. Tapi ketika Natalie membuka galeri foto di handphonenya, dia menemukan foto-foto dia lagi tidur. Natalie heran siapa yang memfoto Natalie lagi tidur menggunakan handphone Natalie. Tiba-tiba, Natalie mendengar suara musik dari ruang depan. Natalie mendatangi dengan rasa was-was, lalu mematikan suara musiknya. Natalie mendengar seperti ada suara orang yang sedang membobol jendela rumah Natalie. Natalie lalu menelpon 911. Natalie memberitahu ada orang ingin memaksa masuk ke rumahnya. Petugas mencoba mengorek informasi dari Natalie agar jelas kemana mereka harus datang. Tapi Natalie yang menelpon sambil mencari tahu dari mana arah suara itu. Dia melihat ranting pohon yang tertiup angin menghantam ke jendela. Natalie membatalkan untuk 911 datang ke rumahnya. Natalie beralasan dia hanya salah lihat. Lalu Natalie mengakhiri teleponnya. Setelah menutup telepon, tiba-tiba dari belakang manakin muncul sesosok seseorang yang menakutkan Natalie. Natalie lalu lari ke kamarnya, dan sosok itu pun mengejar Natalie. Natalie menelpon 911, memberitahu bahwa benar ada sosok asing yang masuk ke rumah Natalie. 911 sedikit kurang percaya karena telepon Natalie yang pertama tadi. Natalie melihat sosok itu akan masuk dari jendela kamarnya. Natalie lalu lari akan keluar dari kamarnya. Tapi pintu kamar Natalie ditutup dengan lemari buku, membuat Natalie tidak bisa keluar kamarnya. Natalie lalu lari ke arah balkon kamarnya. Natalie menaiki pagar, dan ketika sosok itu akan menangkap tangan Natalie, Natalie loncat ke kolam renang dan pingsan. Untung Kevin datang dan menolong Natalie. Keesokan harinya, Kevin dipanggil ke kantor polisi untuk membahas laporan Natalie. Komandan polisi menjelaskan bahwa semua pintu terkunci, bagaimana orang luar bisa masuk ke rumah Kevin, dan masalah rak buku yang menutupi pintu kamar Kevin. Anggota polisi menemukan rak buku itu berada di tempat aslinya. Lalu komandan polisi memperlihatkan rekaman kamera yang ada di rumah Kevin. Pada saat Natalie berlari ketakutan, tidak ada satupun orang lain yang mengejar Natalie. Sampai akhirnya Natalie lompat ke kolam renang. Setelah itu mereka bertengkar lagi di depan psikolog pernikahan. Kevin tidak percaya dengan cerita Natalie karena tidak ada buktinya. Sedangkan Natalie tersinggung karena Kevin tidak mau percaya. Bahkan Natalie mengajak pindah dari rumah itu. Sepulang dari rumah psikolog mereka masih ribut berdua. Kevin yang kesal pada istrinya lalu pergi meninggalkan Natalie. Tapi baru beberapa meter Kevin berjalan, tiba-tiba dia terjatuh. Natalie menanyakan keadaan Kevin sambil meminta tolong pada orang-orang agar Kevin dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter, darah Kevin mengandung racun. Racun bisa masuk dari makan dengan kadar yang sangat kecil sekali. Tapi jika terus-terusan dikonsumsi, dapat mengganggu kesehatan Kevin. Polisi meminta keterangan pada Natalie. Bagaimana ada racun bisa ada di makanan Kevin? Natalie menyangkal bahwa dialah yang memberi racun di makan Kevin. Dan Natalie mempertegas tidak mungkin dia punya niat membunuh suaminya. Komandan polisi itu mengatakan, mungkin karena Nick kembali ke kehidupanmu. Natalie marah karena kasus ini disangkutkan dengan Nick. Dan Natalie pun pamit pergi dari kantor polisi. Keesokan hari, Kevin sudah terlihat sehat. Natalie berjanji pada Kevin akan membuatkan Kevin makan malam. Tapi Kevin dia akan pulang larut malam mengerjakan proyek. Jadi Natalie tidak usah masak untuk makan malam Kevin. Bahkan Kevin pun tidak mau membawa bekal makan siangnya yang sudah disiapkan Natalie. Di malam hari, ketika Kevin belum pulang, ada seorang pria datang, ingin bertemu Natalie.
Pria itu membawa bunga dan mengatakan bahwa disuka dengan Natalie. Natalie merasa pria itu salah alamat lalu ketika hendak menutup pintu. Pria itu menahan pintunya. Lalu pria itu membuka pintu secara paksa hingga membuat Natalie terjatuh. Lalu pria itu masuk ke dalam rumah dan hendak akan memperkosa Natalie. Di dekat Natalie ada sebuah gunting. Dengan susah payah Natalie mencoba meraih gunting. Untungnya dia berhasil lalu menusukkan gunting itu ke pria itu. Dan dari hasil penyelidikan polisi, pria yang datang ke rumah Natalie itu bernama Travis. Dia tidak bisa dijatuhkan hukuman karena dari halaman Facebook seseorang dia membaca bahwa Natalie digambarkan adalah perempuan haus seks kepada orang asing. Kevin heran mengapa pria itu dianggap tidak bersalah. Komandan polisi menjelaskan bahwa mereka telah menangkap Robert. Dialah yang menyebarkan berita bohong di media sosial tentang Natalie. Dan dia juga yang membuat teror dan mengirim majalah porno ke rumah Kevin. Robert mengaku berbuat itu agar Kevin dan Natalie tidak betah di rumah itu dan menjual kembali rumah itu ke Robert dengan harga lebih murah dari yang Kevin beli, agar Robert bisa menutupi utang-utangnya. Dan untuk serangan dari dalam rumah, Robert mengaku itu bukan perbuatan dia. Setelah dari kantor polisi mereka pulang dan Kevin meminta maaf pada Natalie bahwa selama ini dia tidak percaya dengan perkataan Natalie. Tapi Natalie yakin sampai hari ini Kevin masih tidak percaya pada Natalie 100%. Oleh karena itu, Natalie meminta agar mereka pisah dulu sesaat untuk introspeksi diri masing-masing. Kevin tidak bisa menjawab, dia lebih memilih untuk tidur. Sebelum tidur, Natalie sudah memasang kamera mengarah tempat tidur mereka. Dia ingin tahu siapa yang ngefoto Natalie sedang tidur. Keesokan hari, ketika Kevin lagi kuliah, dia mendapat pesan di handphonenya bahwa Natalie meminta Kevin untuk tidak pulang ke rumah mereka malam ini. Tapi anehnya, sesudah Natalie selesai bekerja membuat rancangan baju, Natalie menyiapkan minuman untuk dia dan Kevin. Natalie menunggu Kevin pulang sampai dia akhirnya tertidur. Sore berganti malam dan Natalie terbangun. Dan Kevin belum juga pulang. Natalie mencoba menelpon Kevin, tapi tidak diangkat. Lalu Natalie mengirimkan pesan suara pada Kevin bahwa apa yang dia katakan semalam itu tidak serius dan Natalie meminta Kevin pulang. What I said last night, didn't mean it. I love you. I'll be up. Call me. Go home. Ketika sedang berendam, Natalie dikejutkan dengan suara handphonenya. Ternyata Kevin menelponnya. Kevin mengatakan dia tidak pulang karena Natalie yang memintanya melalui pesan di handphone. Natalie merasa tidak pernah mengirim pesan supaya Kevin tidak pulang. Natalie mengecek isi pesan di handphonenya. Betapa terkejutnya Natalie. Pesan itu benar-benar ada. Natalie lalu memeriksa kamera yang dia pasang mengarah ke tempat tidurnya. Betapa kagetnya dia bahwa ada seseorang pria bertubuh kurus dan pucat keluar dari bawah kolong tempat tidurnya, lalu mengirim pesan ke Kevin menggunakan handphone Natalie. Dan tanpa disadari Natalie, orang itu sudah berada di belakang dan menyekap Natalie. Ternyata di dalam lemari itu ada pintu masuk ke ruangan rahasia. Natalie lalu teringat akan perkataan Claudie bahwa Erin, istri kakaknya, mempunyai selingkuhan seorang pria yang sangat misterius. Dan kini Natalie tahu bahwa pria misterius inilah yang membunuh Jay dan Arin. Natalie berusaha melepas rantai yang mengikat tangannya, tapi tiba-tiba pria misterius itu datang lalu akan menyuntik mati Natalie. Natalie mengancam akan teriak, dan pria misterius itu tidak jeti menyuntik mati Natalie. Tapi pria misterius itu malah mendekati Natalie dan mencium bibir Natalie. Dari monitor kamera terpantau Kevin sudah berada di rumah itu. Pria misterius lalu akan menyuntik mati Natalie. Tapi Natalie memohon dan merayu pria misterius itu bahwa Natalie akan membantu pria misterius itu membunuh Kevin, lalu setelah itu mereka akan hidup berdua. Pria misterius itu percaya, walaupun tak sepenuhnya. Dia tidak jati membunuh Natalie.
tapi dia menyumpal mulut Natalie dengan kain. Lalu pria misterius itu keluar dan akan membunuh Kevin. Kevin mencari keberadaan Natalie. Kevin mengira Natalie sedang tidur. Kevin pun naik ke tempat tidur lalu memeluk dari belakang. Danny merasa tubuh Natalie sangat dingin. Ternyata orang yang dipeluk Kevin berlumuran darah. Kevin membalikan badan orang itu dan ternyata itu Danny yang telah mati. Secara mengendap-endap, pria misterius itu sudah berada di belakang Kevin, siap menyuntik mati Kevin. Untung Kevin mendengar suara teriakan Natalie yang berhasil melepas rantai yang mengikat tangannya. Kevin menangkap tangan pria misterius itu, dan Kevin berhasil menjatuhkan suntikan itu. Tapi Kevin dibanting ke lantai oleh pria misterius itu. Pria misterius itu pergi mendatangi Natalie yang sudah terlepas ikatannya. Natalie kini sudah berada di tempat kerjanya. Lalu Natalie mendengar langkah orang mendekat ke dirinya. Natalie lalu sembunyi di balik manakin. Pria misterius itu ke ruang kerja Natalie. Dan pria misterius itu menemukan Natalie yang sedang bersembunyi. Lalu pria misterius itu mencekik leher Natalie. Dan satu tangannya lagi bersiap menyuntik mati Natalie. Tangan Natalie mengambil kamera foto. Lalu Natalie membuat mata pria misterius itu silau dengan kamera blitz. Lalu memukulkan kamera itu ke kepala pria misterius itu. Pria misterius itu masih berhasil menangkap Natalie dan kembali mencekik leher Natalie. Natalie yang sudah lemas karena lehernya dicekik, terselamatkan dengan datangnya Kevin dengan menyuntik pria misterius itu. Natalie lalu menyuntikkan pria misterius itu di dadanya, sampai akhirnya pria misterius itu mati. Satu bulan setelah kejadian itu, Kevin memanggil temannya itu membersihkan rumah mereka. Kevin dan Natalie berencana pindah dari rumah yang membawa petaka itu. Oke, pemirsa, sekian dulu cerita alur film Aftermath. Sampai bertemu lagi di cerita alur film berikutnya.